Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan melayangkan protes kepada AFC atas kepemimpinan wasit di laga antara Indonesia dengan Qatar. Di akun Instagramnya, Ketua Umum PSSI tetap memberikan semangat kepada Timnas Indonesia usai berlaga di Piala Asia U23 Qatar 2024. Erick juga merespon keras kepemimpinan wasit yang dinilai kontroversial dalam laga Indonesia-Qatar. Erick menyatakan PSSI secara resmi akan melayangkan protes ke AFC atas kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan itu. Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan pengamat bola Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus. Selamat sore, Bungkus. Selamat sore. Ya, Bungkus, apakah menurut Anda keputusan wasit yang kontroversial hingga PSSI akan melayangkan surat protes ini memang valid dalam laga yang terjadi semalam? Iya, saya pikir memang harus ada tindakan yang cukup dari PSSI untuk merespons situasi dalam pertandingan semalam, karena sejumlah keputusan wasit memang menurut saya patut dipertanyakan. Bahkan tentu dari perspektif Indonesia ini merugikan ya, terutama kasus kartu merah yang kemudian didapatkan oleh Ivar Jenner. 2 kali kartu kuning yang kemudian berbuah kartu merah itu menurut saya sangat merugikan. Pertama karena tidak jelas jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Ivar Jenner, tidak mutlak menurut saya keputusan wasit memberikan kartu tambahan bagi Ivar Jenner, karena dalam tayangan ulang terlihat bahwa tidak ada sentuhan antara kaki Ivar Jenner dengan pemain lawan. Dan menurut saya dengan keluarnya Ivar Jenner itu mengubah situasi di lapangan, membuat tim Indonesia menjadi lebih kesulitan menghadapi lawan yang bermain dengan jumlah orang lebih banyak, sehingga akhirnya kita kalah dengan jumlah gol yang lebih besar. Itu merugikan bagi permainan Indonesia, dan karena itu saya pikir wajar kalau Indonesia mengajukan protes. Sebenarnya apa hasil yang bisa didapatkan dengan protes yang dilayangkan oleh PSSI, Bungkus? Iya, harapan kita soal keputusan terhadap Ivar Jenner bisa diubah ya. Karena kalau soal gol bagi Qatar yang pertama akibat pelanggaran dari Rizky Ridho yang dianggap melanggar lawan dan kemudian berbuah tendangan penalti, menurut saya itu memang keputusan yang menjadi wilayahnya wasit. Tapi kalau soal kartu merah, ini momen pertama soal Rizky Ridho ya. Tapi menurut saya itu memang wilayahnya wasit. Wasit dalam hal ini punya subjektivitas untuk membuat keputusan. Dan dalam hal ini wasit sangat subjektif memberi keputusan penalti. Tapi soal keputusan Ivar Jenner, menurut saya keputusan yang mungkin diubah. Karena pada dasarnya tidak terjadi kontak antara Ivar Jenner dengan pemain lawan. Sehingga selayaknya tambahan kartu bagi Ivar Jenner itu tidak terjadi. Kalau hanya kartu kuning, maka Ivar Jenner kan masih mungkin bermain di laga berikutnya. Tapi kalau sudah kartu merah, otomatis dia harus absen. Jadi harapan saya dengan protes itu, FIFA kemudian mereview keputusan pemberian kartu kuning kepada Ivar Jenner, bisa diubah, tidak merupakan kartu kuning, sehingga kartu kuningnya hanya 1 yang didapatkan di laga kemarin, bukan 2. Baik, jadi masih ada peluang Ivar Jenner nantinya masih bisa bermain di 2 laga yang tersisa ya? Iya, harapannya seperti itu. Karena emang Ivar Jenner ini pemain yang sangat penting bagi kita. Di Timnas U23 saat ini, pemain yang karakter bermainnya seperti Ivar Jenner tidak ada. Karakter seorang pemain lapangan tengah yang bisa memimpin, seorang gelandang yang bisa menjadi jenderal permainan, itu kebetulan tidak ada saat ini. Dan kehadiran Ivar Jenner, kalau dia bisa dimainkan lagi di laga yang kedua nanti melawan Australia sangat penting. Meskipun kita kalah melawan Qatar di laga pertama, sebetulnya peluangnya tidak sepenuhnya tertutup. Karena kebetulan di laga yang kedua, Jordan bermain imbang dengan Australia. Itu hasil yang menurut saya sedikit menguntungkan Indonesia. Kalau kita bisa meraih kemenangan atau 4 poin dari duel melawan Australia dan kemudian Jordan, harapan untuk lolos masih terbuka. Jadi hasil imbang Australia melawan Jordania itu menurut saya punya dampak positif, membuat peluang kita masih terbuka. Peluang itu masih ada tentunya ya. Baik, Bungkus, kita nantikan bersama 2 pertandingan yang tersisa. Ya. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Sore. Baik, sama-sama.